Oke baik, sahabat PW kembali lagi dengan Sir Frank. Sekarang saya sudah bersama Roy. Dia eh, pernah ikut seminar PW juga, terus sempat ikut gathering waktu itu, dan dia cerita soal teknik godlike. Dan sepertinya dia mendapatkan hasil yang luar biasa dan bagus banget kalau di sharing nih sama teman-teman buat inspirasi juga. Dan um, selain inspirasi juga kita bisa belajar pastinya dari Roy. Oke, selamat datang Roy. Iya, oke, Ron. Sekedar info sekarang jam 1 lewat 15 pagi, pagi hari. Karena memang Roy sangat sibuk sekali, sibuk pacaran. Jadi ditodong dari pagi, akhirnya nyampainya pagi lagi nih, jam 1. Sudahlah. By the way Roy, apa kabar? Oke, baik gue baik. Gimana kabar Ah, lo? oh baik baik, gue juga baik. Besok besok ada seminar nih, seminar Godlike nih. Hmm, Sekarang juga hmm. belum tidur sih, tapi ya nggak apa-apa lah, biar seru. By the way, lu ceritain background lu dikit deh. Lu kegiatannya apa, terus ya background lah, hobi dan lain-lain. Oke. Gue Roy, gue kerja gue sebagai PNS di salah satu kementerian deh. Wih, kementerian politiknya ya. Terus kalau hobi gue hampir tiap hari gue nge-gym sama suka fotografi aja. Udah itu aja sih. Traveling Nge- juga. Nge-gym, fotografi sama kerja PNS ya. Ya, PNS aja. Oke oke. Jadi gua inget waktu itu pas lu ikut seminar, gue ngatain lu ini mirip siapa namanya? Indra Herlambang. Dan lo Jadi bilang suruh kenalin gue ke Cutari gitu kan. iya makanya. Jadi sekedar ini aja nih, sekedar biar teman-teman yang denger juga tahu nih, kira-kira si Roy kayak gimana. Lihat aja Indra Herlambang, itu udah kembarannya. Cuma dia rada gemukan dikit kayaknya. Dan dia juga pakai kacamata, rambutnya potongannya juga begitu, mirip banget. Cuma mungkin dia nggak sekong kali ya kayak Indra Herlambang. Oke, by the way, ya lu ceritain dikit deh. Lu tahu PW dari mana, terus kenapa bisa ikut seminar, bla bla bla. Oke. Mungkin pertama kali gua kenal PW dari waktu gua kuliah tahun 2008 ya, dari teman-teman gua. Saat itu baru-baru awal PW booming banget. Ya udah gua Hmm, kenal-kenal, gua baca artikel mengenai cara memikat wanita, terus mengenai pria idaman segala macem. Terus hmm. kemudian gue baru bisa join seminarnya di tahun 2011 waktu itu di SCC Senayan ya, Mhm mhm mhm. terakhir itu. Jadi baca-baca dari tahun 2008, 9, 10, 11. Setelah 3 tahun ya. Iya, baru bisa ikut di situ. By the way, kenapa lama begitu, Roy? Ya karena banyak 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 apa ya, masa lalu gue waktu itu lah yang benar-benar bikin gue down banget. Gue break dari tunangan gue, terus Oh, break dari mencari, tunangan. iya, tunangan gue di Waduh. tahun 2011. Kenapa tuh? Udah tunangan terus putus Ya, gitu. biasalah ada pihak ketiga dari cewek gue gitu. Waduh, itu ini banget dong, perih banget dong. Wah, lumayan, lumayan. Jadi pas tuh momennya ya, pas sakit hati langsung buat bangkit lagi, terus lu ikut seminar gitu ya. Betul, 2 bulan setelah itu ada iklan dari lo ya via email, Mm, mm, kemudian mm, udah mm. gue putuskan untuk join seminar gitu. Mhm mhm mhm. Nah, yang menarik sih sebetulnya bukan ngomongin teknik-teknik seminar lagi ya, karena memang dari dulu itu ya secara nggak langsung sih ya gue ngajarin untuk ngejar wanita gitu. Tapi belakangan gue realize gitu ada level yang berikutnya. Level 1 itu kan level hopeless kan. Level 2 itu kita mengejar wanita. Ya dapat hasil, dapat cewek, bla bla bla. Tapi ada level 3 lagi di mana yang teman-teman juga dengar udah tahu juga namanya level godlike di mana kita cukup diam gitu ya. Diam dan wanita datang dan yang kita lakukan itu hanya merespon. Nah, ini konsep yang pada saat rekaman ini dibuat relatif baru ya. Dan sepertinya akan jadi tren by the way. Dan lucunya itu banyak yang skeptis karena memang ya seperti gue bilang juga waktu itu di gathering kan bahwa orang-orang itu diprogram untuk kerja keras dari kecil. Jadi
Kalau mau mendapatkan sesuatu harus kerja keras, kerja keras. Sedangkan itu hanya program. Kenyataan yang ada itu nggak seperti itu. Bisa dilihat bahwa yang kerja keras itu karyawan, tapi yang dapat hasil banyak itu bos. Dari situ aja udah kelihatan gitu. Dan ya waktu itu juga tahun 2011 juga pernah gue singgung-singgung juga ya soal itu ya. Benar-benar. Soal God like itu dan lu praktekin waktu itu ya. Iya, awalnya masih agak-agak skeptis Skeptis, ini dan pengen apa gitu ya. ya apa sih ini gitu kan. Gue udah susah-susah ikut seminar, bayar mahal-mahal, ternyata disuruhnya cuma gini doang gitu. Iya, by the way gue klarifikasi dulu nih biar yang denger ngerti nih. Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Waktu itu pas seminar kan 2 hari itu diajarin mindset, teknik, wah segala macam banyak deh. Yang bikin peserta seminar juga excited karena oh gue harus coba nih. I will take action gitu lah. Nah, tapi giliran ngomongin godlike yang notabene di atas level 2 gitu, the highest level, level nomor 3. Hal pertama yang gue bilang ya, I don't know, correct me if I'm wrong ya waktu itu kalau kalau gue nggak salah ingat sih. Gue bilang gini, oke, mau naik level 3 langsung dari level 1 juga bisa, nggak usah lewati level 2. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah lupakan semua yang dipelajari di seminar. Bener gak sih? Betul-betul banget. Hah? Dan semua Iya, lu orang dua langsung, hari udah apa belajar baru maksudnya? dilupain gitu. Gitu. Mukanya tuh langsung, mukanya langsung aneh semua gitu. Hah? Iya. Lupain semua yang diajarin di seminar, what the hell gitu kan. Dan lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan pernah ngejar wanita lagi gitu. Jangan pernah ngejarnya itu, jangan pernah deketin, jangan pernah approach, jangan pernah eh, ya pokoknya jangan ngejar wanita, stop stop chasing women. Nah, itu lebih bingung lagi kan. Yang Ya. bikin bingungnya itu justru loh, ini udah ikut seminar, lupain semua yang dipelajarin terus jangan ngejar wanita. Apa mungkin cewek bisa datang kan gitu? Pasti orang-orangnya mikir kayak gitu dan akhirnya gue kasih ya itulah ritual-ritualnya gitu yang which is simple dan emang yang bikin skeptis itu adalah orang kadang mikir sesuatu yang simple itu mustahil bisa membuat hal yang besar karena memang terprogram kalau membuat hal yang besar harus kompleks gitu. Nah, tapi reality is so different ya. Dan gue sendiri juga ngalamin itu, bukan gue doang, banyak yang lain juga yang termasuk lu ya. Nah, coba lu ceritain apa yang terjadi setelah waktu itu lo skeptis ya. Terus apa yang membuat lu jadi oke, let me try gitu. Iya, awalnya bener banget gue skeptis, tapi gue juga sebelumnya inget banget kata kalau gue disuruh nonton film The Secret ya waktu itu ya. Kebetulan gue udah pernah Ah, nonton jadi ya, oke ini kayaknya mengingatkan gue dengan film itu dan gue pelajarin lagi semuanya. Terus gue denger rekaman lo tentang Godlike juga. Ya awal-awalnya masih gue gabungin tuh level 2 level 3 masih belum percaya ah. gitu. Terus Nggak radikal berubah ya, tapi masih setengah-setengah gitu, setengah hati oh, lah. betul betul masih setengah Mm-mm, hati gitu. mm-mm, 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 mm-mm. Terus ya udah akhirnya gue paduin ya dapet juga sih cewek cuma ya masih random gitu. Tapi makin lama kesini gue makin believe aja kayaknya level 3 nih banyak Ada. kejadian Ah, bener-bener dan buktinya tuh banyak gitu loh. Akhirnya gue mm. udah deh cukup level 3 aja nggak lagi level 2 enough gitu akhirnya. Itu akhirnya. Oke, sebelum kita bahas, by the way kan ini si Roy dia pada akhirnya menemukan wanita idamannya dan udah mau merit ya by the way. Iya, Udah tunangan ya, udah tunangan padahal ya. ada omongan, padahal baru sebentar aja. Baru ketemu ya. Kadang itu juga terjadi. Maksudnya cinta itu bukan pengorbanan gila-gilaan dan relationship dengan waktu yang lama ya. Cinta itu nggak begitu. Cinta itu kalau emang udah cocok dari awal, baru ketemu aja bisa bisa langsung let's get married itu sometimes happens gitu. Jadi cinta itu kan kecocokan jiwa kan, bukan soal berapa lama kita sama dia atau berapa lama kita ngejar, berapa berapa pengorbanan. It's not about that gitu. People kan suka salah persepsi. Jadi ya lu juga sebagai salah satu bukti gitu bahwa apa ya, miracle can happen gitu. Dan sebelum sebelum kita ngomong-ngomong soal lu nemuin cewek idaman bla bla bla, eh, pada titik waktu lu coba godlike itu pengalaman lu apa aja sih? Apa yang tanda kutip keajaiban apa yang bermunculan gitu yang membuat tuh semakin belief. Eh,
keajaiban banyak banget ya. Ya sebetulnya sih ya, to be honest ya, sebetulnya to be honest kalau orang yang udah apa ya, menghidupi level 3 dengan godlike ini, keajaiban-keajaiban itu bagi dia bukan keajaiban, itu suatu kenormalan. Jadi hidup dia memang penuh keajaiban, udah itu normal gitu. Tapi ya kan? Tapi orang yang baru-baru mau mau apa ya, mau melakukan itu, ya mereka pikir bahwa sesuatu yang terjadi itu ya, oh ini keajaiban, dia shock gitu, kaget ternyata gitu. Betul, betul, Iya betul. kan? Coba lu ceritain deh, what happened waktu itu? Jadi waktu itu gue pertama kali gue inget banget, gue pengen banget gitu kan, gue melakukan ritual dan salah satu mantranya tuh pengen banget gue dikelilingin wanita gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Happen lah nih ya di kantor tiba-tiba ada ajakan karaoke di satu tempat. mm-mm, Sebenarnya mereka adik kelas gue gitu. mm-mm. Terus tiba-tiba aja di situ cowoknya gue berdua sama temen gue, terus kemudian ceweknya dua. Entah kenapa mereka tuh berduanya itu ya memperebutkan gue, maksudnya tanda kutip ya. Jadi dempet-dempetan dua-duanya sama gue, akrab Oh, banget segala oke. macem. Terus ya peluk-pelukan gandeng-gandengan di ruang karaoke gitu dua-duanya. Terus teman gue yang cengok gitu, "Hah?" Lu shock tuh, what Iya, happened gitu. iya gitu. Kenapa ya? Dan Oke, dan enjoy, dan dan enjoy aja. dan gue klarifikasi dulu, lu nggak melakukan apa-apa untuk membuat mereka tertarik sama lu kan? Nothing Enggak, kan, zero enggak. kan, nol Itu kan? cuma karena udah lama gak ketemu sama mereka, Ah, terus, ah, apa kabar? Yaudah karaoke, ah, karaoke ya. Terus ah, di dalam ah. ruang karaoke udah gitu-gitu. Lu nggak melakukan teknik approach lah, flirting lah, Oh, storytelling enggak. lah, Nggak ada, ya, biasa aja ngobrol, ya. ngobrol biasa aja gitu. Cuma cuma be yourself titik, gitu kan? Biasa. Itu yang pertama kali gue inget yang terjadi ya. Itu yang pertama Oke, kali gue oke. inget. Itu keajaiban pertama tuh ya. Nama. Tiba-tiba mereka memperebutkan perhatian lu gitu lah ya. Betul, betul. Perhatian dan juga sentuhan fisik. Sentuhan fisik maksudnya deket-deketan, terus pengen apa Peluk, gitu ya. peluknya peluk gitu, peluk beneran gitu di situ. Dua-duanya Peluk-pelukan, gue rangkul, dua-duanya, peluk gitu. dua-duanya. Iya. Oke, without you doing nothing ya. Nggak, lu nggak ngapa-ngapain ya. Enggak, biasa aja, cuma Nggak bercanda-bercanda, pakai ngobrol-ngobrol strategi A, biasa. B, C, D apa enggak ya. Enggak ada rayuan-rayuan flirting atau apalah, biasa aja Yang gitu. lu lakukan adalah melakukan ritual-ritual eh, yang ada di Godlike, Betul. dan itu nggak ada hubungannya sama cewek ya, cuma sama diri lu sendiri ya. Betul, itu aja. Oke, oke, it's a good start. Oke, terus apa lagi? Apa lagi yang bikin lu Terus shock? yang paling sering ini kejadian di gym ya, karena gue habis pulang kerja selalu nge-gym, jadi itu lebih banyak cewek yang nyamperin gue untuk kenalan. Mm-mm, mm-mm. Dan itu dancer, Uh, cantik banget gitu kan, di situ oh, seksi banget penampilannya. mm-mm. Tiba-tiba dia deketin gue lagi main alat gitu. Terus tiba-tiba dia ngajak ngobrol aja, kenalan gitu. Terus minta nomor Dia PIN yang gue. kenalan, dia yang kenalan. Dia yang ngajakin gitu. Minta Oke. nomor telepon, minta BBM, PIN gitu kan. Dia yang Ketemunya di ngajakin mana? gitu. Tunggu, tunggu. Ketemunya di mana? Di gym. Oh, di gym, lagi nge-gym. Dia nge-gym tuh. Terus tiba-tiba dia nyamperin. Nyamperin aja, Terus terus dia ngobrol. ngajak ngobrol gitu segala Oh, macem, minta PIN, terus habis itu dia yang BBM duluan segala macem, oh. ngajakin jalan. Dancer, hot ya. Hot banget, dancer gila. Oke, pertanyaan nih sama lu nih. Hmm, Di gym pasti banyak banyak yang nge-gym kan? banyak, Atau dikit, banyak atau dikit yang nge-gym di situ di banyak kok, tempat? banyak, Banyak ya? banyak, banyak Banyak, banget. oke. Rata-rata cowok apa cewek? Imbang ya, Imbang, ah, 50-50 ya? 50-50. Oke. Berarti kalau lebih banyak cewek, cowoknya cuma lu doang, wajar lo aja ngomong kan? Betul. Ya kan? Ini 50-50 ya. Ini Iya. supaya reality check aja, kita ngecek reality gitu. Hmm, Jadi supaya logically correct nggak gitu. Oke, 50-50. Banyak yang di situ ya. banyak. Cowok-cowoknya banyak yang lebih ganteng dan lebih keren dari lu nggak? Banyak banget, tahu sendiri lah kalau di gym itu kan badannya udah jadi ganteng, tinggi semuanya, banyak banget. Oke, oke. Dan cewek itu nyamperin lu dan ngobrol dan minta pin, kenapa? Apakah dia nyamperin semuanya yang di situ cowok-cowok atau mungkin lu atau beberapa aja atau gimana? Enggak sih, kayaknya cuma gua doang ya. Karena gua tergolong sering ke situ jadi gua tahu ya. Dan gua agak Hmm. lama di situ kan, maksudnya durasi gua di gym itu lama jadi gua tahu. Dan cuma ke gua doang gitu. Jadi dia juga nggak bukan cewek yang
baik sama semua orang ya. Oh, Nggak, enggak. uh, Enggak. nggak yang ceria, yang hai 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 terus semuanya Oh, dimintain oh pin, bukan nggak kayak gitu gitu ya. kok. Bukan. Jadi specifically dia emang ngobrol sama lu, deketin lu, nanya-nanya, minta pin, dan dia BBM duluan gitu ya. Betul, ngajakin jalan duluan lah. Ngajakin jalan dulu. Oke. Itu ya. Terus terus apa lagi apa yang terjadi yang selain dia ngajak atau ntar dia gimana atau mungkin ada yang lain lagi atau give me the good stories gitu biar teman-teman juga bisa terinspirasi loh kok bisa si Roy gitu. Ada sih salah satu temen gym gue juga ya. Heeh. Pertama dia yang ngajakin kenalan juga sama seperti Heeh. itu ya, tapi Heeh. bukan dancer itu, tapi ya, Heeh. pegawai biasa. Heeh. Terus eh dia sangat agresif sekali ya. Gue juga Heeh. nggak tahu kenapa ya. Mungkin nggak tahu sifatnya atau ini dari hasil godlike, tapi yang jelas Heeh. ini sangat-sangat di luar dugaan Ekspektasi. gue gitu loh. Sangat agresif, Heeh. ngejar-ngejar gue. Terus manggilnya udah sayang-sayang ke gue, padahal gue nggak ini banget, nggak respon gitu loh. Cute, Nggak pakai jurus-jurus apa-apa. nggak pakai jus apa-apa. Hmm. Pokoknya ya, ya gitu sangat agresif atau gimana gitu ke Hmm. guanya. Sangat agresif ya. Sangat agresif. Oke, this is up to you ya. Tapi lu mau mau ngasih tahu atau enggak hal yang tergila apa yang terjadi sama lu physically sama cewek dan terjadi kejadian seperti apa? Ya, it's up to you ya. You want to keep it privacy fine. Tapi kalau lu mau ceritain ya ceritain up to the limit you don't feel comfortable. Oke. Apa nih yang mau diinin kira-kira? Iya, iya. Eh, Sejauh apa cewek bisa gila-gilaan sama lu dengan lu nggak ngapa-ngapain gitu? Oke. eh yang jelas kalau di gym dia satu-satunya cewek yang berani duduk di pangkuan gua gitu ya ketika ini Hmm, dan gue cukup cukup malu juga di situ ya hmm, duduk terus agak sedikit tangannya agak-agak gimana gitu ya ke gua. hmm, 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 Bahkan teman gua pun juga aneh gitu, itu cewek agresif banget sih. Kalau gua ya gua nggak tahu, padahal cantik apa segala macam kok kayak gitu sih. Nggak tahu, dia baik-baik kok, cewek baik-baik yang gua tahu, tapi ya di situ dia mau meluk-meluk gua segala macem deh pokoknya. Terus sampai pada akhirnya ini klimaksnya mungkin ya. hmm. Dia berani datang ke rumah gua loh. Terus? Dia padahal masih baru di Jakarta ya. Dia Hmm. naik motor sendiri nyariin Us. alamat rumah gua. Terus udah akhirnya nyampe. Itu hari pertama ya, langsung minta kenalan sama bokap gua. Waduh. Hari keduanya main ke rumah gua lagi, terus tiba-tiba dibilang ngantuk, numpang tidur di kamar gua. Gue yang sampai, what? Ini apa yang salah ya? Eh, Itu yang benar-benar ini banget deh, klimaksnya. Oh my god. oke, oke. Eh, sebelum sebelum lo menggunakan Godlike ya itu mungkin mungkin ada beberapa banyak lagi ya cuma ya yang lo ceritain ini ya cukup intens lah ya. Sekarang sebelum lo menggunakan Godlike lu masih tahap 2 ngejar cewek gitu ya dengan berbagai macam teknik, trik apalah sebutnya. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Eh, ketika gue di level 2, ya seperti yang udah-udah sih, mungkin pengalaman teman-teman yang lain ya. Kadang Hmm, ada yang berhasil, kadang ada yang nggak sama sekali. Jadi ya, hmm, ya tergantung ininya aja sih, maksudnya tergantung apanya ya, peluangnya juga gitu, maksudnya usahanya juga gitu ketika di level 2 gitu. Jarang hmm, banget yang maksimal seperti ini gitu. hmm. Apakah kualitasnya beda gitu antara level 2 sama level 3? Maksudnya kualitasnya ceweknya level 3 mungkin lebih agresif atau level 2 gimana gitu atau dia lebih gimana lah atau less effort bla bla bla. Nah, kalau di Kualitasnya beda nggak? bener, kalau di level 3 emang lebih lebih si cewek ini lebih agresif ya. Mm-mm. Rata-rata si cewek lebih agresif ya, beda dengan level 2 kitanya yang sedikit
bukan sedikit ya, maksudnya usahanya tuh dengan banyak Effortnya banyak segala gitu ya. effortnya banyak, triknya banyak segala macam gitu kan. Harus kalau ceweknya gini sini. Jadi yang terlalu banyak teoritis dipadukan dengan prakteknya segala macam gitu Hmm, yang kadang-kadang kita yang ribet sendiri gitu. hmm, Tapi kalau ini kita di level 3 ini ya kita cuma cukup sama diri kita sendiri, hmm, ritual-ritual selanjutnya ya udah kita jalanin hidup seperti biasa aja normal enak-enak enjoy aja nggak perlu banyak effort segala macam gitu. Justru less effort malah higher quality ya. Iya, The betul more betul kan effort, the less quality gitu ya. betul 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 banget less is more. Less is more ya. Itu Iya paradoks ya. Itu paradoks karena orang orang berpikir bahwa more is more gitu. Ini hmm, bisa less is more, less effort, more quality. Itu nggak make sense bagi banyak orang. Tapi ya reality sometimes ya, ya memang begitu gitu dan um, lu sendiri yang awalnya skeptis ya walaupun akhirnya open minded juga melihat bukti-bukti ini. betul 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 banget. Apa yang menurut lu eh eh, pada saat menggunakan Godlike ini apa yang menurut lu paling penting gitu sehingga things can happen gitu bahkan melebihi ekspektasi ya lu nggak pernah nyangka bahwa ada cewek yang baru kenal terus tiba-tiba nyari rumah lu terus kenalan sama orang tua numpang tidur lah ada dancer lah terus ada dua cewek yang karaoke lah apa yang menurut lu yang make things happen gitu apa yang lu lakukan sebetulnya Kalau yang yang gua paling yang lakukan yang paling yang paling penting gitu apa entah ritualnya atau let go-nya atau bukan kalau gua visualisasinya. satu hal yang paling ngaruh banget adalah keikhlasan. Oh, let go berarti ya. Let go, benar keikhlasan. Jadi meskipun lo ngelakuin ritualnya serajin apapun, tapi kalau dalam hati lo nggak ikhlas untuk apa namanya ya setelah lo apa visualisasi lo melepas gitu ya, setelah terjadi terjadilah gitu kan. Ya itu sih yang paling penting kalau menurut gua Jadi keikhlasan untuk jadi yang menerima. terjadi terjadilah gitu ya. Ya betul betul banget. Tapi itu merupakan resiko besar banget ya buat cowok. Karena gini, lu ada up to the point ya. Satu titik lu memutuskan untuk oke, gue gak akan ngejar cewek lagi. Gue akan level 3 gue gak akan ngejar cewek lagi. Resikonya adalah gue jomblo seumur hidup kan gitu. Betul. Tapi lu let go, lu lepasin. Ya udahlah, mau seumur hidup nggak dapet cewek seumur hidup deh. I don't care gitu. Lu lepasin aja. Apa yang terjadi terjadilah gitu ya. Eh, berpikirnya sih jangan jomblonya, tapi Mm-mm. gue yakin dapet. Tapi Mm-mm. gue yakin secepatnya. Udah setelah itu udah lepas aja gitu. Jangan Oke, sampai oke. berpikiran ke jomblonya, tapi lebih kepada Mm-mm. keyakinan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi lu nggak mikirin Keyakinan, resikonya. Resikonya kan kalau misalnya lu nggak ngejar cewek, lu akan alone for the rest of your life gitu. sih kok kalau gue lebih memilih untuk dapatnya ya bukan resiko. Karena kalau resiko kalau terus dipikirkan bakal terjadi juga. Kalau bagi gue sendiri gue memikirkan Mm-mm. seperti Jadi itu. lu nggak mikirin resikonya. Gue nggak mikir resikonya sama sekali, gue nggak Hmm, mikir resikonya karena gue oke. yakin gue bakal ketemu suatu keyakinan dan keikhlasan Mm-mm. untuk Mm-mm. datang Mm-mm. nunggu itu datang aja gitu. Lu nggak Kalau gue mikir what if not, what if I fail. no, gue nggak pernah berpikir untuk resikonya kalau gue ya. Jadi lu lebih fokus ke what I want and let it go, bukan what I don't want-nya ya, bukan apa yang Ya gua nggak inginkan ya. betul, kalau gue prinsipnya seperti itu. Lu nggak merasa takut dengan nanti ada resiko apa? Karena kebanyakan orang pasti punya rasa takut lah. Gila, gua nggak mesti ngejar cewek lagi. What will happen to me gitu. Enggak, gue nggak pernah punya perasaan takut ya. Makanya Hmm. gue selalu yakin apa yang gue mau, apa yang gue inginkan itu bakal datang. Nah, Pikirnya seperti itu. nah ini bagus nih. Apa yang membuat lu pede untuk mikir bahwa ini pasti dapet nih? Gitu. Apa yang bikin lu pede? Entah physically Indra Herlambang ya. Enggak sih. Karena dari semua apa yang gue telah baca, gue Mm-mm. pelajari, Mm-mm. baik lagi ke keyakinan diri Oh, sendiri, atau atau optimisan kita mungkin juga gitu. karena sebelumnya lu udah dapat bukti-bukti atau proof yang memperkuat belief bahwa ya sudah gitu. Betul, sih ya. Bukti-bukti itu juga bener, Hmm. bener, bener banget, Hmm. banyak banget gue denger-denger cerita dari buku, dari lo juga termasuk gitu kan. Hmm. Dan keyakinan itu dan keikhlasan
untuk menunggu itu datang itu penting banget gitu. Maksudnya menunggu itu datang, maksudnya apa menunggu? Ya, jangan terlalu menagih dari universe atau dari God gitu ya. Jangan Mana nih, nuntut gue nih, ya. mana nih gitu. Yang penting yakin aja itu bakal datang cepat. Sooner or later itu juga bakal datang gitu. Jadi waktu pun terserah mau datangnya kapan gitu kan. Hmm. Iya sih. Ada slogan juga sih dari Adidas atau Nike gitu yang which is bagus banget sih. Dia bunyinya things happen when I least expect it gitu. Itu sebetulnya buat para atlet ya. Atlet tuh kalau mereka pengen top performance, justru pada saat least expect mereka menang, mereka malah menang gitu. Tapi pada saat Hmm. mereka ngotot untuk menang, mereka malah nggak menang gitu. Jadi least expect itu yang penting juga ya. Maksudnya let go, dapat dapat enggak, termasuk waktunya kapan, ini berhasil apa enggak ya, ya lepasin aja ya. Ya, betul. Jadi selama kita masih punya keyakinan untuk Mm-mm, dapetin itu ya. mm-mm, Jadi kita punya keyakinan aja gitu. mm-mm, Setelah itu mm-mm. pas. Gitu. Nah, gini, eh, kalau misalnya lu lepasin sesuatu, rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain kan, atau nggak take Betul. action atau nggak, pokoknya eh, rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk gitu. Nah, pasti ada satu poin di mana lu let go, lu lepasin apapun yang terjadi terjadi, tapi lu sibuk melakukan sesuatu sehingga rasa takut itu nggak muncul kan? Hmm. Ada nggak kayak Betul. gitu? Ada, betul, betul banget. Apa yang lo Sering kali lakukan? gue juga. Apa yang lo lakukan? Dan apa ya, ketika yang paling ininya sih kadang cobaannya itu ya ketika nggak datang-datang ya. Enggak, maksudnya gini, gue kan selalu bilang bahwa pada saat lu let go, lepasin, dan lu nunggu kelamaan, nggak datang-datang, atau lu mulai ragu gitu, lu harus mendistrak diri kan. Mendistrak dirinya adalah dengan melakukan passion lu. Melakukan Hmm. passion, lu sibuk, lu nggak mikirin lagi kapan waktu datangnya karena lu terlalu terlalu asik menjalankan passion. Jadi you forget about kapan datangnya. Kepasrahan itu ya udah pasrah aja gitu. Jadi nggak ada doubt atau nggak ada ragu yang masuk kan. Apakah lu melakukan itu? Lu melakukan passion lu atau apa untuk ya jalanin hidup lu gitu. Iya, kadang iya seperti itu juga. Jadi gue ya ketika itu nggak datang ya sudah gue mencoba menyibukkan diri. Ya setiap hari, setiap hari pun ya jadi aktivitas normal biasa aja tanpa Mm-mm, memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Jadi ya mm-mm, sudah lah gitu loh dilepas aja kita jalani hidup aja biasa seperti itu tanpa harus mm-mm, terlalu memikirkan itu nggak datang sama sekali gitu. mm-mm, Menyibukkan diri itu penting juga sih. mm-mm. Itu Jadi aja. jadi ikhlas itu atau let go itu penting karena beberapa hal ya. Satu, kalau udah mulai takut kita distract sama passion kita lakukan passion jadi lupa gitu kan. Terus Hmm. kita juga cari-cari bukti ya, cari bukti dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kayak contohnya teman-teman yang denger ini, mungkin ini jadi pengalaman orang lain, dia tambah percaya gitu-gitu ya. Jadi Ya. penting juga untuk mencari bukti ya, bukti walaupun nggak dari diri sendiri, mungkin dari orang lain gitu. Betul betul. Banyak Hmm. banyak banyak eh bener juga sih bukti itu banyak juga di luar selain dari sini juga banyak yang seperti itu juga bahkan dari agama pun diajarkan seperti itu sama gitu. Dari agama Balik ya. balik ke seperti itu. Sayangnya orang-orang cari buktinya adalah bukti yang nggak berhasil ya. Jadi kalau ada bukti nggak berhasil, dia malah menunjuk itu, dia fokus ke situ kan nggak berhasil tuh kan nggak berhasil gitu ya. Justru nyari nyari buktinya yang berhasil ya untuk supaya Betul kita betul. tambah belief Kalau kan. gue nyari yang berhasil buat apa ya kalau yang nggak berhasil kita Walaupun kita yang percaya walaupun yang gitu berhasil kan. itu cuma satu dari 100 kegagalan, berhasilnya satu, tapi fokusnya ke satu itu ya. Iya betul. Lebih cenderung untuk memilih itu daripada yang wah nggak Hmm, berhasil nih ada teman-teman hmm, yang ngelakuin enggak nih nggak berhasil buat apa gue harus percaya itu tapi ada satu yang hmm. berhasil Itu dan yang ya dipegang kita terus. lihat dia gimana sih sikapnya Hmm, dalam supaya bisa berhasil tuh gimana sih gitu itu yang perlu kita hmm, pelajari gitu. hmm. Oke, sekarang waktu terakhir kita ketemu ya beberapa saat yang lalu, lu belum nyeritain bahwa lu udah ketemu cewek idaman dan sekarang lu udah nemuin tuh ceritanya gimana tuh?
Nah, itu kejadian nih. Nah Jadi waktu ini, itu kalau nggak salah ketika gathering tuh gue bilang sama lo ya, Ron oh, gimana sih? Kok cewek yang datang sama gue kok random semua iya sih? random semua. Belum satu fokus nih. Gue minta yang terbaik yang kayak gini tapi kok belum dapet ya, random-random setengah-setengah gitu kan. Terus, Jadi lo punya satu spesifikasi pengennya cewek kayak gini, tapi yang datang itu ya walaupun cewek cantik apa gimana, tapi mungkin belum sesuai dengan keinginan ya, entah ya, physically, entah sifatnya, entah latar belakangnya gitu ya. betul, sifatnya Mm-mm. ya, ya sifat, sikap, kayaknya nggak ada aja yang nggak srek gitu, yang kurang srek gitu. Mm-mm. Jadinya ya Mm-mm. gonta Mm-mm. ganti Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oh, gonta-ganti ya. Iya, makanya itu benar-benar ini banget gitu loh. Iya. Ganggu banget Terus gitu kan. terus terus akhirnya Nah, sekarang lo udah dapet dengan sesuai kriteria ya. dan itu sangat singkat gue dapetnya. Sangat singkat maksudnya apa? Waktunya. Kenapa? Waktunya sangat singkat atau apa? Iya, waktu waktu jadinya tuh sangat singkat. Ya udah coba ceritain tuh gimana tuh. Ya, jadi seminggu setelah gua gathering, Di gua ada, gathering juga kan ada ini ya, ada dikasih lebih dalam lagi ya soal good life kan waktu itu. ya betul. Dan poin pentingnya tentang keikhlasan tadi ya, yang dibahas gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri ya, itu ya. Yang gua pelajari itu poin pentingnya itu. Berdamai dengan diri sendiri, Betul. melepaskan Nah, jerat masa lalu ya. kenapa? Iya, melepaskan jerat masa lalu kalau ada Ah, luka-luka lama. betul. Itu yang pertama kali, malam pertama setelah itu gue yang gue pelajari dan gue lakukan adalah melepaskan beban-beban masa lalu. Itu yang penting banget. Gue sadar banget. Dan setelah Masa itu beban masa lalu termasuk beban yang waktu sama tunangan lo itu yang nggak jadi ya? betul, betul, betul banget. Nah, gue coba ritualnya seperti yang lo ajarkan waktu itu, dan nggak tahu kenapa sih habis itu relax aja, enjoy aja, tenang gitu loh, merasa lebih enteng gitu. Nah, kejadiannya yang ketemu cewek gue sekarang ini seminggu setelah itu, Oh gitu. sorry, 2 minggu, sorry, 2 minggu Dua setelah itu, dua minggu. minggu setelah itu. Ah, Jadi seminggu setelah itu gue ada undangan nikahan, terus mm, kemudian ketemu adik kelas gue. mm, Mas, mau aku kenalin gak sama temanku, jomblo loh, cantik. mm, Aduh, dikenalin lagi nih. Soalnya selama ini gue selalu dikenalin oleh teman-teman gue ke mm. cewek-cewek gitu kan. Lu nggak nyari Asik. cewek, malah malah teman-teman lu yang kenalin ke cewek, enak juga ya. Kalau Bener. kalau kalau para pejuang mall kan ya begitu, bekerja keras itu. Laki-laki. Ah, Kalau gue lebih banyak, ya itu salah satu miracle dari Godpack juga adalah dikenalin oleh temen cewek gitu. Itu banyak ah, banget disodorin oleh temen cewek, istri temen gue, tante Dan gue, segala macam. dan bagusnya kalau kita punya teman-teman cewek adalah mereka suka nyomblangin kadang ya. Makanya Betul. orang-orang suka bilang mereka nggak mau jadi teman, maunya jadi pacar. Itu salah banget ya. Kalau emang nggak cocok jadiin teman aja, justru banyak benefitnya. Mereka akan ngenalin sama banyak cewek ya. Bener, rezeki itu datang dari tali silaturahmi. Kalau ini. Oke oke, terus terus gimana? Nah, akhirnya kan dikenalin, dikasih pin BB-nya, Mm-mm, ya udah oke. Dan gue baru kontak mm-mm, 4 hari setelah itulah. mm-mm, Gue kontak, gue ngobrol, akhirnya janjian itu minggu berikutnya, mm-mm, mm-mm, janjian ketemu. Tadinya sih hampir-hampir nggak jadi ya, karena dia ada meeting jam 10 malam gitu kan. mm-mm, mm-mm, Udahlah. Akhirnya dia bisa juga setelah jam 10, gue mm-mm, jemput, kita mm-mm, jalan, jalan, jalan terus kenalan ngobrol-ngobrol, dan ternyata dia adik kelas gua waktu SMA. Oh gitu, oke. Oke, adik kelas gue SMA, dan banyak cerita ya. Gue cerita tuh gimana nih, jadi banyak banget yang aneh-aneh gitu. Iya nggak apa-apa, justru yang aneh-aneh itu yang bagus. Iya. Karena godlike itu aneh, tapi anehnya yang bagus di luar ekspektasi. Nah, Mm. jadi cerita-cerita panjang, ternyata dia itu dulu mantan yang teman gua, best friend Oh. gua SMA. Mm-mm, Gue cuma tahu dia sekali doang, ngeliat dia sekali. mm-mm, mm-mm. Ternyata dia dulu pernah ngekos di dekat rumah gua, tapi gua nggak pernah lihat dia sama sekali. Oh, oke. Di depan rumah gua, di jalan di depan rumah gua, tapi gua nggak pernah lihat sama sekali. Mm-mm, mm-mm. Terus Kebetulan dia ya, sering, kebetulan begitu ya. gue juga nggak tahu jalannya seperti itu. Mm-mm. Terus dia sering, Ya memang godlike itu bekerja bukan dengan keajaiban yang tiba-tiba muncul di depan muka, enggak, tapi keajaibannya adalah dengan kebetulan-kebetulan yang sepertinya normal gitu, tapi kebetulan gitu, dan which is itu yang miracle gitu kan, yang ajaib tuh yang itunya, kebetulan-kebetulan itu kan.
Jadi koneksinya tuh Mm, banyak banget, yang mm, muter-muternya tuh mm, banyak mm. banget Ya nggak gitu. apa-apa, coba ini seru. Kita kan Nah, connecting the dots kan, nyambungin betul satu betul. titik ke Betul. titik lainnya. Hmm. Terus gue sering main ke salah satu mall. Jadi ada dua mall dekat rumah gue. Nah, Mm-mm, mall yang pertama, gue sering banget ke situ setiap habis pulang kerja. mm-mm, Dan dia juga sering ke situ, mm-mm, tapi nggak mm-mm, pernah ketemu. mm-mm. Oke. Padahal dia setiap hari juga di situ, tapi gue nggak pernah ketemu. And then di mall kedua, Mm-mm, gue sering banget tiap malam minggu ketika gue jomblo, gue nonton di situ. mm-mm, Padahal kosannya sebelah mall itu. mm-mm. Dia sering juga malam minggu di situ sama temen-temennya, tapi gue nggak pernah ketemu juga. Oke. Dan Lu happy banget sepertinya. dan dia pernah kerja di daerah Bintaro gitu ya, di daerah Mm-mm. Bintaro kerja selama berapa tahun. Dan itu di saat gue pernah ngekos di Bintaro. Oke. Pernah ke satu mall yang di Bintaro, dia sering ke situ, Mm, gue juga sering ke situ, hampir tiap minggu, hampir tiap hari, tapi nggak pernah ketemu juga. mm. Dan anehnya gue baru bisa ketemu itu ya sekarang ini sama dia gitu. Itu ya hal yang sangat what? Jadi selama ini kita selalu deketan tapi nggak pernah ketemu gitu Mm, lah. mm, mm. Tapi karena fakta itu, jadi ada omongan kan? Betul, betul banget. Jadi ada omongan gitu. Loh, Nggak kaku seperti kalian udah kenal lama gitu. Karena loh, kok deket kok ini kok tahu gitu. Jadi tiba-tiba kayak ada sesuatu yang diatur sama alam semesta gitu kan, sama sang arsitek gitu. Gue sebutnya sang arsitek ya. mm, Sang pencipta, sang arsitek. Dia kayak mengatur itu jadi kayak ada omongan gitu kan ya. betul, betul Mm, banget. mm, mm, Jadi yang bahkan ketika kita seminggu kemarin mm, udah mm, jadian, kita ngomong, mm, kok kita kayak udah kenal banyak ya. Padahal kita mm, baru seminggu baru ketemu beberapa kali, kok kita kayak kenal udah lama, mm, mm, mm. udah ibaratnya udah lama banget deh kenalnya gitu udah ya. Yang Kayak deket banget kayak di gitu. Biasanya kan kehidupan seminggu sebelumnya baru. dulu suami istri gitu. Nah, Iya nggak sih? dan proses itu cepet gitu. Jadi ketika gue Heeh. jalan sama dia, jalan ke Monas ya waktu itu ya. Ngapain Monas kalian ke cuma Monas? Iseng banget. Orang dating kayak kemana? gue cuma iseng doang waktu itu kan. Jemput Heeh, niatnya mau cuma makan kan, jam 10 malam mau heeh, ngapain lagi sih? Niatnya mau heeh, makan malam, heeh, tapi gue cek heeh. di Twitter ada acara di Monas, nonton layar tancap yang G-Fest gitu kan. Monas Oh, yuk oke. gitu kan, dia bilang, aku belum pernah ke Monas loh. Ya Loh, udah, ayo sekarang pertama oke. sama aku. Ya udah Heeh, ke Monas. Seneng banget tuh diajakin ke Monas dong. Ini mhm, aku selama 10 tahun di Jakarta belum pernah ke Monas, baru sekarang. mhm, Wah, mhm, serius. mhm, Ya udah mhm, akhirnya mhm, mhm, nonton lah kan layar tancap gitu kan. mhm, Nonton layar tancap selesai yang film-film Jepang itu, mhm. Film lanjut Jepang? makan. Kenapa? Film-film Jepang apa? G-Fest? Nah, G-Fest. G-Fest itu apa sih? G-Fest Jepang International Film Festival itu. Oh, oke, oke. Heeh, Mhm. oke. Udah Event sampai internasional tuh ya? iya, yang Oke, festival oke. film Jepang di Heeh, Jakarta kemarin. heeh, heeh, heeh. Terus kemudian abis itu lapar kan, ke Mhm, Sarina Tamrin gitu mhm, kan. McD Sarina. mhm. McD Yang banyak Sarina. homonya. Iya, iya. Untungnya gue sama cewek gitu kan. Iya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, hujan deres dong, hujan deres banget. Mhm, Tahu nggak lu? mhm, Baru pertama kali jalan, akhirnya gue semalaman sampai pagi di McD gitu. mhm. Jadi bisa cerita banyak di situ. Itu Bisa cerita malam-malam tuh ya? sampai pagi bahkan sampai Heeh, jam heeh. 7. Itu pertemuan pertama ke Monas terus ngobrol di McD? Iya, betul. Baru Oke, oke. Terus? jam 7 pagi ngobrol-ngobrol banyak. Terus ya ada kino dikit lah ya, ada kino Mhm, mhm. dikit. Itu juga nggak dibuat-buat ya? Nggak buat-buat biasa Mhm, aja mhm, gitu. mhm, mhm. Ya namanya hujan kan kita Mhm. harus menggandeng cewek kan Iya, supaya iya, iya. nggak terpleset. Gentle aja, be gentle gitu. Iya, betul betul. Mhm, Terus di situ nggak tahu kenapa gue refleks cium tangannya gitu ya. mhm, Dan dia langsung nyambut itu juga dengan gantian gitu. Nah, bagi gue kan good sign gitu kan. mhm, Terus ya udah dia merasa nyaman, gue juga merasa nyaman. Padahal baru saat itu mhm, pertama kali gue ketemu, mhm. Baru ketemu tuh ya? baru ketemu. Tapi seperti udah kenal lama ya? Betul. Dan dia udah ngejomblo selama 2 tahun nih. Oke. Dia ngejomblo 2 tahun dan saat itu dia bilang, nggak tahu kenapa ya aku nyaman sama kamu. Kenapa dia ngejomblo 2 tahun? Dia ya ada yang deketin dia juga, tapi Heeh. nggak pernah ada yang cocok.
pertama Oh, kali oke. sama dia. Akhirnya ada yang deketin, mungkin dianya nolak atau gimana setelah PDKT gitu. Terus ya udah setelah jam 7 pagi antar ke kosannya, ternyata kosannya deket rumah gua. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya udah cabut balik. Terus malamnya jalan lagi. Malam akhirnya ke rumah gua gantian kan. Ke rumah gua gua kenalin ke bokap segala macem. Terus barulah di situ tiba-tiba gua langsung ngomong, aku saat ini bukan cuma sekedar pacaran doang. Aku pengen nyari istri gitu. Kalau gua kan Loh, emang udah pacaran? Emang udah tembak-tembakan? gua nggak pakai nembak-nembak ya, langsung jalan. Oh, cuma ngomong itu anggap aja udah pacaran gitu. Iya, Oke, iya. lucu ya. Orang tuh susah-susah nembak ini udah gitu. Terus terus. Gue setelah ikut PW gue jarang nembak loh gue. Iya, memang. Gue gak pernah nembak, gue Memang, serius. memang, memang. Pokoknya gue jalanin jalanin aja gitu, bodo Iya. amat gitu kan. Mau Kalau dianggap sama mau dianggap HTS kayak apa kayak ya cinta gitu kan. bener Status ya bener status gitu. bodo Cinta amat. bukan status kan. Kadang orang suka salah ya. Ya begitulah Iya. ya. Ya terus. Terus ya dia juga menyambut itu. Ya aku juga udah nyaman kok. Aku mikirnya kayaknya ini deh dibilang gitu. Ini gimana? Kayaknya kamu deh yang bakal jadi jodoh aku. Wih. Serius? Iya gitu. Ya udah kita seriusin aja terus pelan-pelan deh kita kita inilah apa rencanakan gimana ke depannya. Terus ya sering jalannya waktu dia udah kebetulan dia orang tuanya di Jawa Timur ya. Terus akhirnya dikenalin. Oke, terus juga bokap gue juga oke. Kalau misalnya mau serius ya udah lanjut. Ya udah akhirnya sampai sekarang pun udah pembicaraan ke arah situ, gedung-gedung udah mulai nyari segala Waduh. macam. By the way, lo umur berapa, bro? Gua 29, dia Eh, 27. 27. Oke. Dan itu prosesnya nggak lama, itu prosesnya 2 minggu. Sebenarnya dari seminggu kemarin ya, seminggu jadian. Loh, tunggu. Ini baru seminggu. Baru seminggu dan sekarang Baru 2 minggu seminggu sih. kemarin ini. Dari Oh, sama seminggu sekarang dua keempat itu minggu. udah. Betul. 2 minggu ketemu mau nikah. Nggak tahu kenapa ya. Jadi misalnya kan gue ketika ritual gue pengen cewek yang bisa mijet. Jadi ketika gue pulang kerja bisa mijet. Bener bisa mijit kan? Enak banget. Iya, Enak banget bro. dan Kasar habis itu. dan gini loh, gue juga ini loh. Kalau kita spesifik, tapi spesifiknya bukan spesifik sampai terlalu aneh ya. Ada yang terlalu spesifik kayak matanya biru, terus alisnya itu panjangnya 3 cm, bukan sespesifik, bukan sedetail itu spesifiknya. Spesifiknya itu karakteristik tertentu yang kita inginkan gitu. Nah, waktu itu ya ini ya gue cerita aja sih. Gue juga ada pernah di gathering cerita ini kan yang gue inginkan adalah cewek yang bisa nari perut. Yang Oh bisa iya. nari perut bagus dan gue pengen lihat dia nari perut privately di depan gue. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dikenalin sama cewek blasteran Arab, bisa tari perut, dia ngasih private belly dance. Ya gitu kalau kita specifically visualize atau ingin sesuatu dan kita melakukan ritualnya ya it happens ya. Termasuk tukang pijit ya. Tukang pijit. Karena gue mungkin seneng banget hampir setiap bulan lah gue pijit gitu kan. Jadi ya pengen Enak banget. juga kalau ada cewek yang bisa Bener, gue pijit. pengen banget ya punya istri bisa mijit. Gue pulang kerja bisa Oh, dipijit. Enak banget gitu. uh, Dan ketika dia nawarin tuh mau aku pijit, boleh. Dan ternyata wow, enak banget. Terus gue pengen cewek yang bisa masak. Akhirnya tadi pagi dia ke rumah gue masak gitu kan. Makanya tadi baru selesai sore gitu kan. Terus bisa masak, terus sikapnya seperti ini dan itu terjawab semua gitu. Almost hampir 100% lah itu kejawab semua gitu. 99% lah ya. Makanya gue langsung ini dia yang gue cari selama ini. Akhirnya ya. Akhirnya gitu loh. By the way, ini tipe ideal lu ya, tipe ideal lu banget ya. Oke, selain sikap tadi kan itu kan sikapnya itu kan bukan sikap ya, itu karakteristik yang
sesuai selera lu ya, kayak bisa masak, bisa pijit. Kalau karakteristik yang lain apa yang lu cari dan ada di dia gitu? Kayak physically seperti apa, terus sifatnya seperti apa, baik, nurut atau apa gitu. Ya, kalau soal fisik, ya gue dari dulu pengennya istri ganti putih, Mm. ya Putih mulus putih, ya. kayak mulus mulus banget. Mm, Terus kalau tadi bisa ya tadi tadi lu kasih lihat kulitnya gue agak juga, kayak Asia Asia gimana gitu kan, berarti kayak kuning ya, David putihnya gitu putih kuning gimana. ya, Kalau bukan. Nadine kayak bisa dia jadi seperti Ed. Iya, iya. Tadi gue juga lu kasih lihat fotonya juga. Ini putih mulus sih. Oke. Oke. Terus terus. Terus apa, dari suku ya, terutama gue Mm-mm. sangat patuh sama bokap ya. Bokap gue pengennya Mm-mm. Jawa, kalau bisa satu Mm-mm. satu ini juga Jawa Timur gitu. Kemudian bokap Mm-mm. gue Jawa Timur Mm-mm. juga. Mm-mm. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas dia bilang, aku Jawa Timur. Damn, ini lagi. Satu Kaget ini suku. dia jawabannya. Hmm. Oke, Jawa Timur dapet gitu kan. Hmm. Terus terus. eh Tinggi tinggi. tinggi tinggi standar cewek aja lah, nggak begitu, gua nggak begitu suka yang terlalu tinggi Mm-mm. atau Mm-mm. bodinya terlalu Mm-mm. seksi atau gimana, Mm-mm. tapi yang jelas imut aja gitu, gua nggak bosan ngeliatnya gitu. Imut imut dengan artian wajahnya manis, kulitnya putih gitu ya. Itu imut ya. Nah, imut banget kalau bagi gua itu Mm-mm. mesin lah gitu Mm-mm. lah. Jadi Mm-mm. kelihatan kayak masih muda gitu. Iya, iya, iya. Kayak nggak bosen-bosen ya. Tapi beda sama hot ya. Kalau hot itu kan kayak bombsek gitu. Lu nggak ngeliat itunya ya. Nggak terlalu. Terus dari sikapnya gimana? Apa lu pengen yang nurut, yang. Kalau sikap, yang jelas ya, semua cowok kan ingin jadi pemimpin di keluarga Mm-mm. ya. Yang jelas dia, karena gue Islam, gue pengen gue ajukan pertanyaan, kamu siap untuk memakai jilbab nggak nanti? Uh, Akhirnya justru aku pengen banget suamiku nuntun aku untuk pakai jilbab. Wah, ini yang poin penting banget bagi gue. Oh, oke gitu. Nanti kalau udah nikah ke jilbab ya gitu. Iya, kamu dukung aku ya, ya gitu akhirnya. Oh, hmm, ini dia yang hmm. yang gue cari Tapi selama semua ini. tapi semua terjawab ya. Maksudnya nggak ya walaupun nggak 100% tapi poin-poin penting karakteristik yang lo inginkan itu ada gitu ya. Dan itu ya it just happen gitu ya. Iya, betul, betul. Pelan-pelan tuh jadi kejawab semua gitu. Mm-mm. Wish-wish gue, permintaan gue pengen seperti ini. Mm-mm. Tapi Terjawab dan nggak terbuka tapi nggak pelan-pelan. pelan-pelan juga men. Itu udah cepet 2 minggu. Iya, cepet ya. Gue hitungannya per hari ya, per hari Iya, gue iya, buka, per hari gue bisa kejauh satu. Oh. iya, iya. Oke, oke. Terus apa maksudnya, apa lu nggak ngerasa ini cuma nafsu sementara gitu? What makes you sure bahwa ini tuh yang the one gitu? Iya sih. Ini kan Eh, ada orang gini ya, ya most of the guys ya, rata-rata cowok tuh mereka kadang ya itu tanda kutip ya, cuma kadang nafsu sementara karena bodinya seksi atau karena cantik atau mereka nggak dapat cewek, terus ya mumpung ada yang mau sama gue gitu misalnya, terus ya nafsu sementara itu mereka translate sebagai ini jodoh gue, ini the one, let's get married, dan pada saat married ya gitu hancur-hancuran. Eh, lu nggak merasa kayak gitu ya? awalnya sempat gua khawatir karena dulu gue Mm-mm. juga pernah melakukan, Mm-mm. ngalamin seperti itu juga. Gue Mm-mm. bilang wah ini, Mm-mm. dulu juga pernah gue ketemu cewek yang benar-benar yang gue pengenin, tapi Mm-mm. ternyata putus di tengah jalan segala Mm-mm. macam kan. Mm-mm. Mm-mm. Dan awalnya gue ya agak-agak ragu juga, jadi ya nggak terlalu bernafsu atau gimana, tapi udah jalanin serius aja gitu. Jadi ya keputusan gue untuk melangkah ke jenjang pernikahan nantinya yang dari sekarang gue susun ini ya, ya niat baik aja gitu. Yang jelas kita benar-benar serius jalaninnya, dan ya yakin aja kita bisa sama dia gitu. Yang penting ngejalanin sebaik-baiknya aja. Tapi rasanya, correct me if I'm wrong ya, bener nggak gitu gue tanya sama lo. Tapi rasanya itu beda kalau kita pengen sama cewek karena nafsu sementara dan karena emang there is something about her gitu. Kalau cuma nafsu sementara itu didasari rasa takut, kita takut kehilangan dia, entah karena dia cantik atau karena apa. Tapi kalau misalnya yang bener-bener apa ya, yang bener-bener oh this is the one gitu, rasanya tuh bukan rasa takut kehilangan, tapi kayak rasa nyaman yang entah gimana yang kita sendiri tuh
ya pengen melakukan yang lebih gila lagi karena bertemu dia juga udah gila gitu. Kejadian itu aneh gitu. Iya Kayak betul. gitu lah. Ketika pernah pernah gue alami juga ya dengan Mm-mm. perasaan yang tadi lu bilang takut kehilangan, Mm-mm. nafsu sesaat segala macam pernah gue Mm-mm. alamin gitu. Mm-mm. Dan akhirnya kan jadi kitanya yang posesif, kitanya yang Mm-mm. needy, kita yang perlu ngejar-ngejar. Jadi ceweknya pun jadi kayak nggak balance dengan ceweknya gitu. Mm-mm. Nggak balance dengan ya ceweknya jadinya malah mundur ke belakang kitanya yang terus Mm-mm. push dia gitu. Takut Mm-mm. kehilangan kan seperti itu kan. Mm-mm. Betul, betul. Eh, makanya dengan yang sekarang gue sangat imbang banget sama dia, sama-sama membutuhkan, sama-sama memberi, semuanya imbang bagi gue. Dan ya di sini nggak ada yang needy, nggak ada yang terlalu berusaha, ya semuanya imbang aja dengan dia gitu. Jadi lebih nyaman jalannya. Dan gue beda banget dengan semua cewek-cewek yang pernah deket sama gue. Ketika gue jalan sama dia, gue sangat nyaman gitu, nyaman banget. Sampai gue gimana sih, kayak kok tenang gitu loh, gue jalan sama dia kok tenang. Kok dulu gue ada perasaan yang aduh males banget, Curiga gitu-gitu ya. iya iya ada perasaan bisa jangan-jangan kayak gue nih kayak mantan gue kayak waktu itu nih. Kayak, kalau Mm-mm. udah agak aneh nih Mm-mm. kejadian kayak zaman-zaman dulu seperti ini nih. Jadi ya flashback flashback gitu. Mm-mm. Oh, ya Kalau sekarang kalau iya ya, kalau sama dia lu bebas menjadi diri lu sendiri dan terbuka seterbuka-bukanya ya. Nggak benar ada baru kali ini curiga, nggak ada merasa sangat, kalau dulu gue sangat ada lah ya beberapa ditutup-tutupin apa. atau lu Tapi kalau ini jaim, gua nggak boleh kayak gini, kalau gua kayak gini ntar di kayak begini gitu ya. Play the game lah, kayak love is a game gitu. Tapi yang sekarang itu ya memang kecocokan jiwa gitu. Yang cocok tuh jiwanya, bukan lagi play love as a game gitu. bukan Mm-mm. dan eh, buat info aja sih sebenarnya foto yang kemarin gue pajang itu kan itu pertama kalinya gue pajang foto sama cewek Wih. setelah meskipun gue udah tunangan, meskipun gue Wih. udah tunangan, gue nggak pernah masang loh foto dengan cewek gue dulu apa segala macam. Gue ganti ke cewek nggak pernah sedikit pun gue masang. Ini Dan karena saking lu bahagianya ya. mungkin tapi bukan bahagianya bukan karena ini ya, bukan karena nafsu ya, tapi kayak panggilan jiwa aja Ah, gitu ah, kayak ah, kayaknya ah, ah. gue senang aja gitu. Kalau dulu kan gue apa sih Iya. masang-masang foto cewek segala macam Ya enggak entah entah enggak entah gitu. entah entah kadang orang pasang foto saya buat pamer, ada juga yang kayak gitu Nah, kan, buat deh. validasi lah, buat Nah, gaya-gayaan status lah gitu. gitu. Tapi Ini kalau gue karena bilang, ya, ya. bener panggilan jiwa aja gue Heeh, masang. Kok kayaknya beda gitu bahagianya tuh yang bukan bahagia yang heeh, ingin gimana, heeh, tapi yang nyaman aja gue masang segala macem gitu. Dan teman-teman gue juga pada aneh. Tumben lu perasaan dulu waktu pacaran sama ini nggak pernah pasang, lu sekarang pasang. Gue nggak tahu kenapa, gue pengen aja pasang. heeh, Seneng aja ketika gue masang, gue foto sama dia segala macam, gue seneng aja, gue nyaman gitu. heeh. Gitu Dan aja sih. iya, dan emang satu poin penting juga sih buat teman-teman yang denger, pahamin sih emang pada saat kita let go, pada saat kita melepaskan segala macam apa ya, kesoktahuan kita yang kan yang di God Like apa ya ditekankan gitu bahwa kita tahu tujuan akhir, caranya kita lepasin, nggak usah sok pinter sendiri gitu. Pada saat kita ngelepasin kesok tahuan atau kesok pintaran kita dan let it go, justru yang bekerja itu adalah alam semesta atau universe atau sang arsitek itu yang akan membawa kita ke yang benar-benar kita inginkan gitu. Walaupun walaupun kita nggak bisa ngelihat yang terjadi seperti apa, itu benar-benar kayak ajaib aja gitu. Tahu-tahu dikenalin lah, tahu-tahu ada cewek nyamperin minta nomor handphone lah, tahu-tahu gimana gitu ya. Aneh. Betul. Jadi eh, ya ketika kita udah melakukan ritual, Mm-mm. jangan pernah berpikir paling ntar kayak gini nih, ntar kayak Mm-mm. gini nih, Mm-mm. jalannya ntar gini Jangan gini jangan gini. sok tahu deh Gak gitu usah, ya. biar aja lepas aja gitu, biar yang ngatur udah yang di atas gitu. Jangan yang sok tahu, bener sih kalau Mm-mm. gue bilang gitu. Walaupun pada saat itu tampak buruk gitu misalnya atau tampak seperti nggak ada perubahan, itu sebetulnya ada perubahan. Kitanya jangan kasih label aja, udah enjoy aja gitu, lepasin aja ya. Betul. Dan sesuatu yang buruk itu sebetulnya bukan yang buruk. Pada saat itu kelihatannya buruk, tapi sebetulnya itu sesuatu yang buruk itu terjadi untuk membawa kita ke satu titik yang bagus. Tapi belum sampai ke titik yang bagus, kita udah memaknai buruk nih, nggak berhasil nih, bullshit nih, ya udah hancur semua kan. Jadinya kalau kayak gitu. Dan buat sebagai info sih sebenarnya ketika gue sebelum kenal sama cewek gue yang sekarang ini, gue lagi Mm-mm. PDKT sama satu cewek Mm-mm. yang
yang udah sebulan lebih ya gue Mm-mm. deket apa segala macam, Mm-mm. tapi belum belum menemukan eh, klik banget gitu ya. Mm-mm. Dan mungkin nunggu sebulannya itu ya, maksudnya sebulan ini gue nunggu untuk bisa jalan berdua sama dia gitu ke satu Mm-mm. tempat, terus Mm-mm. ngobrol banyak. Ya selama ini gue ketemu cuma bentar doang gitu. Mm-mm. Kita sih cuma lewat BBM dan telepon doang. Mm-mm. Yang ini kan private, jalan bareng lah Mm-mm. seperti orang lagi pacaran apa Mm-mm. segala macam. Itu nunggu Mm-mm. sebulan loh kayak gitu. Itu gua kesabaran gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau seandainya gue terlalu buru-buru atau tiba-tiba jadian sama ini, gue mungkin nggak akan ketemu sama cewek gue yang sekarang. Jadi ada makna di balik itu semua ketika kita Mm-mm. mungkin nunggu yang ini nggak dapet dapet, tiba-tiba dikasih sama yang si arsitek itu, Mm-mm. ketemuan sama cewek ini. Jadi semua itu ada jalannya gitu. Jadi Mm-mm. ya jalan aja, jangan jangan sampai ya ikhlas aja nunggu sampai itu datang dan yakin itu bakal datang buat kita gitu. Jangan kasih label ya. Sesuatu yang buruk atau yang apa kalau kita udah let go, udah lepasin, jangan kasih label buruk atau gimana. Intinya semua hal itu baik walaupun tampak buruk pada saat itu ya. Betul, betul. Sama halnya ketika gue dulu putus dari tunangan, terus gue bilang, oh, capek dulu, tapi setelah itu kan gue mengenal PW juga kan, ujung-ujungnya kan. Betul, betul, betul. Oh, mungkin ini jalannya Iya, kali, iya. kalau gue nggak kenal dia, gue nggak mungkin melakukan ritual godlike Iya, atau iya, iya. ketemu cewek ini kan. Jadi ada makna di balik itu semua gitu. Semua kejadian itu ada makna gitu. Iya, iya. Dan sebelum lu ketemu the one yang sekarang, pada saat proses bertemu dia, lu juga cukup bersenang-senang sama cewek kan. Jadi maksud gue, ya ada orang yang first love lama, terus nikahnya sama first love, terus pas married dia nggak senang dong, maksudnya cuma sama cewek itu doang, baru pas married dia bersenang-senang. Tapi kan kalau lu mungkin sebelum married sama yang ini lu bersenang-senang dulu ya, jadi at least lu udah tahu rasanya senang-senang, lu bisa fokus sama dia pada akhirnya kan gitu. Jadi ya lucu juga sih kalau dipikir-pikir ya. Ya mungkin udah gue bilang, aduh udah terlalu capek bersenang-senang dengan Iya. yang lain. Mungkin disuruh udah sama satu ini aja deh, udah oke deh. Iya, iya. Tapi justru emang lucunya gitu, maksud gue orang yang belum, yang masih tanda kutip norak gitu, belum belum tahu bersenang-senang, mereka pikir ah gue pengen dapat banyak cewek gini 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 gitu. Tapi yang udah keseringan bersenang, tanda kutip bersenang-senang, dia malah pengen ah satu aja gue capek gitu ya. Jadi ya lucu aja sih. Ada titik, iya benar, ada titik mana Ada yang titik jenuh. enough deh gitu loh, apaan sih Mm-mm. gini, gue butuh satu dan untuk selamanya gitu ya gitu kan. Ya, 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 that's good ya. Karena gue belum sampai ke titik itu sebetulnya. Wah, Gue belum sampai ke titik tapi gue enough. percaya sih bakal sampai di titik itu. Iya, iya, Semua iyalah, orang juga iya. pasti bakal Semua sampai di orang pasti sampai titik itulah. Semua orang sampai, cuma cuma waktunya yang bervariasi pastinya. situ. Itu aja sih. Nah, pada saat lu udah ketemu the one, ya udah next next level lagi. Maksudnya next chapter gitu. Lembaran lembaran berikutnya lah pastinya. Oke, oh ini udah nggak kerasa udah sejam loh kita ngobrol, gila ya. Serius ya si Jam ya. Iya, nggak berasa kan kayak 5 menit kan. Karena emang seru banget sih ngomongin Godlike, apalagi ngomongin hasil-hasilnya yang unbelievable gitu. Ya. Sebenarnya sih ada lagi sih cerita yang lebih ini lagi sih Ya udah yang udah ceritain deh, pernah tanggung. naik. Ceritain secara singkat lah. Soalnya seru aja dengernya dan apa ya, dan secara nggak sadar ya dengan lu cerita kayak gini, dan gue rekam dan nanti gue sebarin juga buat inspirasi, lu bisa merubah hidup banyak orang sebetulnya hanya dengan pengalaman loh, dan siapa Hmm. tahu aja orang-orang yang nanti terpengaruh akhirnya jadi presiden atau gimana kan, terus kita diundang ke kita dihadiahkan apa gitu. So please silakan cerita. Singkatnya aja sih ya, Ah, selain selain cewek di gym gitu ya, mm, mm. bahkan gue juga nggak tahu kenapa ya, istri orang juga deket sama gue gitu. Istri orang ya. Istri orang ya, Kok bisa ya udah punya suami yang deket sama lu gitu ya? ya istri Hmm. orang itu Hmm. mendekati gue gitu, dan Hmm. akhirnya Hmm. kejadiannya gue traveling bareng istri orang gitu ya ke luar Hmm. negeri ke Hmm. mana gitu ya. Jadi lumayan sering sih, tapi sekarang udah nggak lagi lah, udah gue hentikan lah, kayaknya nggak bener. Tapi iya maksudnya
Tapi itu aneh gitu. Oke lah, mungkin itu nggak benar atau gimana, tapi ada ada keajaiban di situ yang membuat realita lu tuh benar-benar berubah gitu kan pada saat lu ambil satu step forward gitu untuk ke level 3 gitu. Dan perubahannya tuh radikal gitu, total, nggak cuma sedikit-sedikit, nggak cuma cewek tadinya nggak ngasih respon terus ngasih respon terus ninggalin dong, nggak begitu. Enggak, Ini responnya total gitu ya, maksudnya perubahan itu total ya. betul. Sangat-sangat sangat mempengaruhi, bukan hanya untuk masalah percintaan ya, tapi semuanya ya, dari Mhm, rezeki, pekerjaan segala mhm. macam Nah, tuh lu pernah ngaruh. ngefek ke yang lain juga nggak? Oh, ngaruh 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 juga ngaruh banget gitu ya, terutama Heeh, heeh. keseharian gue ya. Kalau dulu Kenapa kan keseharian? ibaratnya kalau pekerjaan tuh stres, apalah kalau udah hari Mhm, Senin gitu kan, mhm, yang stres mhm, gimana, atau mhm, kalau ketika banyak kerjaan stres. Tapi mhm, gue menghadapi itu dengan sangat happy gitu, mood gue pagi itu sangat happy karena gue mhm, malam berimajinasi besok bakal jadi hari terbaik dalam hidup gue, besok akan menjadi sangat membahagiakan bagi hidup gue, mhm, besok mhm. adalah hari terbaik di gue gitu kan. Gue Maksudnya terus bilang maksudnya setiap pagi. visualisasi, bukan imajinasi, visualisasi. Iya, Mhm, visualisasi, mhm, 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 sebelum tidur dan ketika bangun tidur dan mau mhm, mandi gitu. mhm, mhm, Itu mhm, selalu gue praktekkan setiap hari dan itu selalu membawa kebahagiaan sendiri gitu loh. mhm, Dan di pekerjaan jadi enak kita ngejalaninnya, mhm, hubungan mhm. sosial dengan orang lain juga makin enak, rezeki apalagi gitu kan. Jadi lebih apa ya? Bisa nikmati hidup lah Iya, gue iya, bilang gitu. lebih hidup gitu ya. Kebanyakan orang Hah? hidup, iya, jadi hidup lebih hidup gitu. Kebanyakan orang hidup tapi kayak ngerasa mati. Hidupnya tuh cuma rutinitas muter-muter itu aja gitu. Dia bosen. Betul betul. Lebih Hmm, bisa menikmati itu sekarang. oke, Berarti oke, that's good. jalanin aja gitu. Kenapa? Kenapa? Ya lebih bisa ngejalanin segala macam, dikasih misalnya kita dikasih jalan, Hmm, "Ini lo harus ke sana," oleh si arsitek ya, "Lo harus hmm, ke sana," hmm, oke kita hmm, ikutin ke sana. "Ini hmm. harus ke sini," oke kita ikutin ke sini. Tapi juga ntar ujung-ujungnya ke titik yang kita inginkan gitu. Walaupun pada saat ada ide itu muncul ke sana ke sini nggak sepertinya terhubung atau sepertinya buruk, tapi ya jalanin aja ya. Betul, betul banget. Hmm, 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 Ya, sama dengan gimana tadi cerita gue bisa ketemu sama cewek gue gitu. hmm, Dulunya kita nggak pernah ketemu sama sekali, tapi kita sepertinya berdekatan tapi nggak pernah ditemukan. Dan ketika kita ketemu, jadi suatu cerita gitu, jadi jadi banyak nyambung gitu. obrolan ya. Heeh. Ketika dia bahas masalah di Bintaro, daerah-daerah Bintaro, gue ngerti karena gue pernah tinggal di situ. Padahal dulu berdekatan banget kosan gue sama dia. Terus ketika di daerah dekat rumah gue, ya udah jadi bisa cerita meskipun nggak pernah ketemu dari dulu sama dia. Jadi bisa nyambung di saat kita ngobrol-ngobrol gitu. Ajaib ya. Banget. Terus oke, karena waktu juga nih, udah malam juga kan, lu juga perlu istirahat ya karena tadi kan ya mungkin habis kerja keras atau gimana sama Oke, lu ada ini nggak, apa namanya, wisdom atau pesan-pesan yang ingin lu sampaikan ke teman-teman gitu, supaya yang denger juga bisa terinspirasi dan juga bisa merasakan keajaiban-keajaiban itu? Oke, mungkin kalau yang bisa gue share sedikit ya. Hmm, Godlike itu apa yang diajarkan di Godlike atau apa yang di-sharing selama ini oleh Ron di Godlike itu udah banyak buktinya gitu ya. Mhm, mhm, Dan itu sudah banyak yang mengakui bahkan di dunia internasional sekalipun gitu. mhm, Banyak, mhm, banyak di kalau karena yang gue dalami agama Islam juga mhm, banyak yang dididikan seperti itu. mhm, Ya kan, banyak buktinya. Jadi ya nggak usah ragu lagi sih bagi gue, jalanin aja dan yang penting tadi adalah keikhlasan gitu loh, let go-nya gitu loh. Jadi kalau cuma jalanin ritual, mau visualize semati-matian apapun tapi mhm, lo nggak bisa let go, itu bakal percuma kalau bagi gue ya. Jadi ya setelah itu let go aja. Dan gue yakin si arsitek, Tuhan iya, atau iya. universe Universe itu atau apalah itu, bakal menuntun ke arah yang lo inginkan gitu loh. Percaya aja. Gitu. Jadi yang paling penting itu let go-nya ya, ikhlasnya, melepaskannya itu ya. Betul. Dan Nah, jangan itu sok pinter sendiri ya, sepinter-pinter apapun dia secara akademis atau secara logika atau apa, tapi ya let go-nya itu penting. ya
Karena kan kita juga manusia, kita manusia ini Mm-mm. yang menciptakan juga ya universe ini, ya Tuhan gitu kan. Mm-mm. Jadi ya mau sepintar apapun jangan sok menebak-nebak, jangan sok sok tahu lah segala macam, ya sudahlah jalanin aja Toh in petunjuk. the end, ya, toh in the end eh, nggak ada yang bisa meramal masa depan kecuali si arsitek ini kan yang punya kunci waktu itu kan. Betul. Yang penting kita kita bilang atau kita tunjukkan kita maunya apa, terus kita ikhlaskan, nanti jadinya seperti apa ya sudah serahkan sama yang si arsitek atau Tuhan. Dan Itu aja. pada saat ada ide datang ke kita, jangan Hmm. jangan diragukan, jangan dipertanyakan, lakukan aja. Ah, betul. Jangan jangan nebak-nebak nih kenapa ya. Oh, ini jawabannya kan nih. Nggak usah gitu, biasa aja. Jalan aja, ikutin aja gitu. Nggak boleh, nggak usah bilang, oh dari buku ini bilang nggak boleh begini, harusnya begini. Nggak usah di ini nggak usah dipusingin. Yang penting ya kalau begitu ya jalanin aja, walaupun tampak seperti aneh. Betul. Jangan sekali-sekali kebanyakan mikir ketika udah wah ini ntar jalan gini nih ntar gue like nih nggak usah gitu. Gue like ya ketika visualisasi ketika lihat gue udah itu lah good like setelah itu yaudah biasa aja jangan sosok tahu gitu. Makin pikiran ntar makin gak jadi lagi. Iya, iya, jadi ya mungkin terakhir nih ya bahwa dan lu juga pasti agree ya dan kita juga bilangin sama teman-teman ya bahwa em, less effort itu more quality gitu, less is more. Jadi jangan sampai terperangkap lagi di pikiran bahwa more is more gitu. Semakin kerja keras semakin dapat banyak. Enggak, justru semakin kita santai, tenang, relax, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu ngotot, jedotin pala istilahnya. Ya, semua malah datang gitu ya. Jadi ya seperti itu justru enak kan, itulah hidup kan. Jadi Gue setuju banget sama pendapat kayak gitu ya less is more. Ya segala macam yang apa yang selama ini gue dapatkan yang gue inginkan yang maksimal justru ketika usaha gue tuh sedikit gitu, bukan yang terlalu ngepush usaha sana sini segala macam rayuan gombal segala macam dikeluarin, justru yang biasa biasa aja ngobrol biasa tentang apa itu yang lebih maksimal, nanti dapatnya hasilnya itu lebih maksimal di situ. Oke, oke. Jadi karena waktu juga nih yang memisahkan sebetulnya pasti banyak cerita-cerita juga nih dari lu yang detail-detailnya pasti ini apa membuat air liur tumpah. Itu nanti aja tuh kita Ya, tapi mungkin next time lah. itu Mungkin mungkin itu kita kacau. bisa ngobrol lagi lah untuk itu. Ya sementara ya, kita ya itu yang kita bisa sharing dan semoga juga pasti berguna ya buat buat teman-teman yang dengerin juga. Dan untuk lu pribadi Roy dari gue ya gue ucapkan selamat karena memang sudah menemukan the one ya hopefully nanti kalau nikah gue diundang-undang ya. Ya, pasti pasti gue undang. Dan thanks banget lu Oh, udah sharing selama ini buat God like buat yang lain semuanya deh. Gue thanks banget. okay. Don't thank me, thank God. Ya. Wah, thanks God gue dipertemukan dengan lo ya. Oke. Oke deh kalau gitu deh. Gue Sip. juga besok mau siap-siap seminar juga sih. Jadi so ya. Good luck ya buat besok ya. Oke, nanti kita kontak terus ya di Ya. BBM atau apa ya. Oke. Oke Roy, thank you ya. Yuk. Oke, yo, thank you.